Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 218100017 dan kini saya berkuliah semester 1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal. Penasaran seperti apa? Check this out. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi sebagai dasar dari kehidupan sehari-hari. Secara umum, komunikasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata dan dari bahasa, baik tulisan maupun lisan. Percakapan tatap muka, bertukar pesan di ponsel pintar, hingga berbicara melalui telepon adalah beberapa contoh dari komunikasi verbal. Adapun ciri-ciri komunikasi verbal diantaranya 1. Disampaikan melalui media baik lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Dan yang ketiga, komunikasi cenderung bersifat dua arah. Selain ciri-ciri, ada pula jenis-jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal terdiri dari dua jenis, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Berikut penjelasannya. Berbicara dan menulis. Itu yang pertama. Desak Putu Yuli Kurniati dalam modul komunikasi verbal dan nonverbal tahun 2016 menyebutkan bahwa berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Berbicara adalah menggunakan kata-kata secara lisan, sedangkan menulis adalah menggunakan kata-kata sebagai tulisan. Dengan berbicara dan menulis, kita memberikan informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Contoh berbicara adalah saat bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui telepon, saat saling menyapa, bertanya sesuatu, melakukan presentasi, maupun melakukan seminar. Adapun contoh komunikasi menulis adalah bertukar pesan baik melalui surat, aplikasi chatting, maupun email. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah menangkap kata-kata lisan, sementara membaca adalah menangkap kata-kata melalui tulisan. Keduanya adalah proses menerima informasi dalam komunikasi dengan orang lain. Contoh mendengar adalah mendengarkan seseorang yang sedang bertanya, mendengarkan cerita teman, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga mendengarkan materi yang dikemukakan oleh guru. Adapun contoh dari membaca adalah membaca surat, membaca koran, membaca pesan, dan membaca buku. Ada pula prinsip-prinsip komunikasi verbal. Prinsip komunikasi verbal terbagi menjadi interpretasi individu memengaruhi makna komunikasi verbal, dipengaruhi oleh interpretasi makna individu yang terlibat dalam komunikasi. Pengaruh budaya, kebiasaan, kendala bahasa, gangguan pendengaran, serta kepribadian dapat mengaruhi kemampuan seseorang dalam menginterpretasi atau menafsirkan suatu makna dalam komunikasi. Sehingga dibutuhkan kata-kata dan bahasa yang ringkas serta jelas agar tidak terjadi ambiguitas dalam komunikasi. Untuk inilah ada aturan tata bahasa, yaitu untuk menciptakan makna yang sama bagi orang yang memberikan maupun menerima informasi. Yang selanjutnya adalah komunikasi adalah aturan yang dipandu. Komunikasi dipandu oleh keberadaan tata bahasa dan penggunaan kata-kata harus disesuaikan dengan lawan bicara. Pemilihan kata-kata dan gaya bahasa disebut dengan pragmatik. Dilansir dari Lumen Learning, pragmatik adalah bagaimana manusia menggunakan komunikasi verbal, misalnya berbicara dengan gaya bahasa formal kepada seorang profesor dan berbicara dengan gaya casual pada teman-teman. Penekanan memengaruhi makna dalam komunikasi verbal secara tulisan. Penekanan dapat dilakukan dengan mengulangi ide pokok maupun memberikan tanda baca. Contohnya, saat tanda koma berarti ide kalimat masih berjalan dan akan berhenti pada tanda titik. Tanda seru juga dapat menekankan suatu kalimat, sedangkan tanda tanya membuat pembacanya memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam komunikasi verbal secara lisan, penekanan dapat dilakukan dengan intonasi. Misalnya, saat marah, kalimat diucapkan dengan nada tinggi. Begitu pula saat penekanan dan penegasan sesuatu. Intonasi sangat berpengaruh pada penekanan dan juga penyampaian makna dari komunikasi verbal secara lisan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai komunikasi verbal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.